Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Nugraha. Di sini saya akan menjawab 13 soal latihan yang diajukan oleh dosen pengampu saya, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Oke, langsung aja kita jawab soal yang pertama. Soal yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis terpadu meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem masukan metode, materi dan masukan dan masyarakat, subsistem produk lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, kurikulum keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan atau valid setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Lalu yang kedua, pengembangan diri sendiri atau self-development. Lalu yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki individu atau self-actualization. Lalu yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Lalu yang kelima, pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Lalu yang keenam, pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning. Lalu yang terakhir, sikap percaya diri sendiri atau self-confidence. Lalu soal yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Soal yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat dengan MBS. Lalu soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun serta dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulus serta berpedoman pada panduan umum yang disusun oleh BSNP yang telah disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kompetensi daerah. Lalu soal yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Nah, dijelaskan oleh BSNP, KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lalu yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Lalu yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan. Lalu Permendiknas Nomor 22 dan 23 Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung 2006 halaman 1.
Lalu Permendiknas nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan dan Permendiknas Republik Indonesia nomor 24 tahun 2006. Lalu yang ketujuh, Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Lalu yang terakhir, Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Lalu Mulyana 2007 halaman 151 mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan KTSP antara lain yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Lalu yang kedua, beragam dan terpadu. Lalu yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Soal yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP meliputi yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus dan yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu soal yang ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi analisis sekolah, penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian Nah, KTSP disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Lalu soal yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru, hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan mendasar adalah dikuranginya beberapa mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, serta dihilangkannya sistem penjurusan pada jenjang atau tingkat satuan pendidikan SMA. Jadi nanti tidak akan ada lagi kasta terbaik dan kasta nomor 2 atau pembuangan. Seperti yang terjadi pada saat ini, yang katanya jurusan IPA itu favorit, anaknya pintar-pintar. Sedangkan jurusan IPS dan bahasa itu nomor 2, jurusan pembuangan, anaknya pada bandel-bandel. Lalu soal yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan akan saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Lalu soal 11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, menurut Mulyana 2013 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual. Lalu prinsip-prinsip kurikulum 2013 yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, kurikulum pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan
memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Lalu yang ketiga, mata pelajaran merupakan sebuah wadah untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Lalu yang keempat, standar kompetensi lulusan atau SKL diuraikan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Lalu yang kelima, standar isi diuraikan dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Lalu yang keenam, standar proses diuraikan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian diuraikan dari standar kompetensi lulusan, SKL, standar isi, dan standar proses. Lalu yang kedelapan, standar kompetensi lulusan diuraikan ke dalam kompetensi inti atau KI. Lalu yang kesembilan, kompetensi inti diuraikan ke dalam kompetensi dasar yang disesuaikan dalam suatu mata pelajaran. Lalu yang kesepuluh, penilaian hasil belajar siswa berdasarkan proses dan produk. Yang ke-11, proses pembelajaran menerapkan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Soal ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen kurikulum 2013 memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi, pembelajaran, organisasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Lalu, soal ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Nah, kurikulum 2013 ini rencananya akan mengurangi beban belajar siswa SD melalui penghapusan itu mungkin SMA ya, melalui penghapusan SD melalui penghapusan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke pelajaran matematika. Selain itu juga upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.